Hari ini rencananya mau ketemuan sama Justin. Dia alumni Hamstad kampus yang nantinya bakal gue bakal sekolah di situ. Ketemuannya di pusat Stockholm. Namanya agak susah, nanti gue sebutin. Itu katanya sih di sana lagi ada acara Koreaan dan dia suka banget sama Korea. Jadi berhubung gue mau ketemu sama dia mumpung lagi di Stockholm, gue akan nyamperin dia hari ini. Sini ada Justin, Annyeong. Ada siapa? Annyeonghaseyo. Udah cukup. Hai. Halo. Itu kan yang tadi kokodesnya. Ada apa? Jadi kita lagi ada di festival Korea. So hari ini bakalan ada Korean Culture Event full day di Kungsträdgården. Nah, sekarang Justin lagi mau ikutan kelas makeup artist gitu. Makeup artist sebenarnya. Makeup tutorial for Nanti 5 menit lagi. Iya. Nanti kita lihat sambil lihat-lihat kita muter-muter dulu. Nanti lah pokoknya lagi. Kita sampai di Willy's. Beli sesuatu? Ini tuh apa ya? Tempat mall apa ada Apa namanya? Freedom Spa. Thank you. Sorry. Nanti aku kabarin ini ya. Akhir Kalau ada September aja. aku ke Stockholm kok. Kalau sempet aja ya. Siap. Repotin. Kalau penuh nggak usah juga nggak apa-apa. Boleh. Thank you ya. Tahu nggak pulangnya nanti gimana? Lewat itu aja deh. Pokoknya naik ke situ. Centraland. Nah udah Stockholm City nanti nyambung Langsung ke harusnya Huddinge. 1 kali bayar aja. Siap. Makasih ya. Centraland. Sehat ya. Bye bye. Thank you.
Tujuan ke Kudinge. Sekarang mau pulang, udah jam 6 sore. Sebenarnya sih di sini jam 6 sore juga masih terang, cuma malam ini agendanya mau beres-beresin koper karena besok mau pindah ke Gothenburg. Jadi pulang lebih cepat, beres-beres koper dan tidur. Harus cepat-cepat beli tiket bus juga, karena tadi diinfoin sama Justin kalau tiket kereta sama bus sebenarnya lebih cepat kereta, karena kereta kurang lebih 3 jam udah sampai. Sedangkan kalau bus 6 jam. Cuma ternyata kereta kalau belinya last minute itu mahal. Semoga besok bisa sampai Gothenburg, nggak kemalaman, terus masih bisa jalan-jalan. Doakan semoga kopernya baik-baik aja. Oke, udah siap-siap naik kereta. BTW di sini tuh kalau kereta selalu di setiap stasiun itu selalu ada penjelasan keretanya itu tujuannya kemana dan kira-kira akan datang dalam berapa lama. Dan waktunya nggak pernah meleset. Malah bukan meleset kali ya. Justru biasanya sih lebih cepet. Kayak misalnya kalau ternyata tertulis ke tujuannya ke Stockholm 5 menit, dia datang kurang lebih malah kurang dari 5 menit gitu. Waktunya nggak pernah meleset dan waktunya selalu tepat. Jadi buat kita-kita yang buru-buru atau mungkin ngabarin teman kalau udah nyampe mana dan waktunya kalau makan waktu sekian menit itu udah pasti akurat, nggak bisa tipu-tipu lagi kayak waktu di Jakarta. Di sini bisa kelihatan ada oke, ini contohnya ke Stockholm City 25 menit, lama. Oke, sekarang jalan balik ke penginapan. Sampai jumpa besok pagi. Malam ini bakal packing-packing dan besok pagi kita akan jalan ke Gothenburg. See you. Bye-bye. The house was too. Not too cloudy. I mean, too noisy. Say hi. Hello. So, ini rumahnya, tempat menginap 3 malam terakhir. Sekarang bersiap-siap mau jalan kembali. Itu landlordnya. Oh, this is Yui. Hello. Hi Yui. Would you tell something about your house? Maybe you can advertise your house for someone who is looking for a place in Stockholm. We're looking for 4 people, awesome people who don't mind living together and sharing with other people. Okay. We like to party, go to the beach, and have a lot of fun. And we love board games. Okay. So if you like that, this is the right house for you. Yay! Yeah, see you again. Thank you for helping. Thank you for staying with us. You're welcome. Yeah. Bye bye. Say bye bye. Jadi sekarang gue udah sampai di Gothenburg dan udah sampai di apartemennya setelah melewati perjalanan panjang naik bus 6 jam. Akhirnya sampai juga. Nah, flashback sedikit dari cerita sebelumnya. Kemarin itu di Stockholm ikut tidur
Tadi pagi dianterin sama landlordnya ke stasiun, terus geret-geret koper lagi. Masih dengan drama perkoperan, cuma kayaknya saat ini gue udah lebih tough dan berpengalaman, jadi gue udah bisa mengatur nafas dengan baik dan narik-nariknya udah bisa lebih agak sedikit elegan lah, meskipun tetap berat ya. Jadi yang bikin beda dari Stockholm, pertama kali gue sampai ke Gothenburg tadi setelah sekian jam lamanya itu, ternyata di sini tuh sistemnya bukannya subway atau kayak di Stockholm gitu yang kereta bawah tanah. Nah di sini tuh sistemnya tram. Tadi akhirnya gue naik tram sesuai dengan direction dari si landlord yang punya apartemen ini. Gue naik tram nomor 3 atau 9 menuju ke tempat ini. Nah kan berhubung gue nggak tahu gue harus beli tiket di mana, terus gue tanya satu mas gitu, mas mau beli tiket untuk naik tram di mana, terus dia bilang udah naik aja mbak, nanti di atas bisa langsung beli ke si drivernya ke masinisnya. Udah dong, terus gue naik ke atas. Pas gue naik di tramnya, ternyata di situ ada tulisannya kalau masinis nggak jual tiket harus beli di salah satu toko di mana gitu. Nah, sedangkan gue udah naik kan, terus ya udah nggak ada yang nagihin juga, nggak ada yang ngeliatin juga, ya udah gue diem aja deh sampai akhirnya gue turun. Gue nggak bayar, dapat bonus lah ya sedikit. Terus di tengah-tengah gue menikmati jalanan gitu, gue SMS si landlordnya, gue bilang kalau gue lagi di tram lagi OTW ke apartemen. Terus dia bilang iya, dia baru bisa di apartemen sekitar jam 7 gitu, sedangkan tadi itu masih jam 6.45. Terus gue bilang ya gue akan menunggu di sekitar lah. Terus di tengah-tengah gue memperhatikan pemandangan, gue melihat jalanan, ternyata ada mas-mas baju putih yang di depan gue itu nyapa, hai kamu Suci atau bukan gitu. Terus kan gue kaget ya, siapa ya, iya gitu, saya Robert yang punya apartemen. Ternyata dari tadi, itu dari pertama kali naik tram itu depan-depanan sama si yang punya apartemen. Dia bilang kalau iya saya mencoba mengenali kok, kayaknya sesuai dengan ciri-ciri yang kamu berikan gitu, koper kamu rusak terus kamu lagi di tram gitu, ternyata kita ada di tram yang sama gitu. Ternyata tadi bener-bener depan-depanan, terus akhirnya jalan bareng sama dia sampai ke apartemennya gitu. Suka ada kebetulan yang lucu. Inilah kamar yang akan gue tempatin. Kamarnya nggak begitu besar, ukurannya sama aja kayak yang lebih kemarin, cuma ini lebih warna-warni. Kita lihat. Ada lemari, ada shelves, terus ini kasurnya, ini meja belajarnya. Ini part yang paling gue suka sih, karena di sini ada bangku duduk buat leye-leye, terus langsung dia terhubung melihat pemandangan Gothenburg. Nah, jadi lokasinya tuh strategis banget. Gimana ya? Nah, lihat itu ada rel tengah-tengah warna hijau, itu relnya tram. Jadi kayak persis di depan apartemen ini tuh bener-bener jalan raya dan tram. Jadi posisinya bener-bener strategis buat jalan-jalan. Dan ini pemandangan di luar. Dulu sekarang udah jam 8 malam. Dan kayaknya jam 9 matahari akan terbenam. Jadi gitu. Nah, emang bedanya tapi memang kalau gue lihat dari Airbnb itu kan ownership-nya beda-beda. Tiap apartemen punya rule-nya beda sendiri, dan tiap apartemen punya tipe kamar yang beda, dan yang pastinya kan yang punya beda-beda. Nah, bedanya dari apartemen yang ini sama apartemen yang kemarin ketika di Stockholm itu, waktu gue datang ke apartemen di Stockholm itu, kamarnya benar-benar polos, kasurnya masih kosong, terus mereka cuma taruh spray, bantal, sama anduk di atas kasur, dan gue harus masang spraynya sendiri, dan masang sarung bantalnya sendiri, semuanya gitu. Nah, dan di situ pun ada rule-nya tertulis bahwa nantinya ketika gue pulang, gue harus meletakkan semua barang-barang itu balik ke tempat asalnya dengan posisi sesuai asalnya, dan gue harus beresin spraynya, sarung bantalnya, masukin ke dalam laundry basketnya dia gitu.
kalau gue nggak melakukan itu semua, gue akan kena cas $600. 600 krona, kan gede kan. Jadi kayak tadi sebelum pulang itu gue harus beres-beres kamarnya dulu. Nah, bedanya di sini, si ownernya ini tadi datang itu dengan nggak panik sih. Jadi dia bilang kalau penghuni kamar ini sebelumnya tuh berantakan banget. Dia cuma nginep 4 malam dan super berantakan. Jadi dia harus benar-benar bersihin, clean ruangannya benar-benar sampai bersih banget untuk bisa gue tempatin. Makanya pas gue baru nyampe, sempet duduk sebentar di dapur situ dan ngobrol-ngobrol sama dia sambil dia beres-beresin kamar. Dan gue datang udah terpasang. Jadi ketika gue sampai ke sini, sarungnya udah terpasang, kasurnya udah dipakein spray, dan kamarnya udah bersih gitu. Dan juga nggak ada rule kayaknya gue harus ngeberesin semuanya sesuai serapi ini gitu kalau gue mau pergi nanti gitu. Jadi bagus. Pengalaman tersendiri, bisa nginep di tempat yang beda-beda dengan servis yang beda-beda dan ketentuan yang beda-beda dan cheap. Yang pasti yang penting murah kan gitu. Itu soal kamar sih. Tada. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.